Iya, saya jawab nih kan, kan gitu. Siapa? Intinya, Jawablah. ya santai aja, tenang, bisa tenang. Iya, Ya, tenang kami, Pak. Tenang kok kami. Jawab aja. iya. Jangan dipotong kalau begitu, Pak. Iya. Ya udah saya Nah, turun aja, saya turun aja. Biar Bapak ini aja. Makasih ya. Oke, oke. Dari tadi maksud saya jangan Kenapa terlalu Pak panjang tadi, Bang. Abdon? Kenapa Pak Maksud saya gini, Bang. Abdon? kenapa Pak Edukasi Abdul? kita Tumben ini, Pak Abdul. edukasi kita ini bukan ngarang, sesuai dengan faktanya. Kalau bukan Kalian Yesus yang disalib ngarang, gitu siapa? loh. Saya akan buktikan. Nah, ya siapa yang bangkit? Kamu nggak bisa jawab dari tadi. Yang bangkit itu siapa? Kamu ngambil Injil Barnabas. Berarti Injil Barnabas preferensi kamu dalam Quran, begitu? Sekarang saya Abdul. bayar Pak Abdul, saya bayar 100 juta sekarang, buktikan narasi saya dari Injil Barnabas. Ada nggak? Loh, sekarang preferensi kamu itu dari mana? Kamu bilang sejarah, sejarah yang mana? Tunjukkan dulu, mas saya yang mengatakan bukan Yesus yang disalib. Gimana sih kamu ini? Nggak masuk akal ini Pak Abdul ini, bawa-bawa Injil Barnabas. Ya? Bukan. Kalau di Nanya Injil lagi. Barnabas itu ada. Sekarang saya tanya, dari mana kamu tahu sejarahnya? Mana? Kalau enggak dari Quran aja kamu bilang, stop, saya nggak mau bantah lagi. Apanya? Kalau Kan Quran begitu. jelas, Pak. Nah, kalau di Quran itu jelas, berarti ada penyalipan kan? Penyalipan Ada ada, penyalipan tapi nggak? bukan Yesus yang disalib. Nah, di mana itu penyalipan terjadi? Harus fair dong. Oke, Kalau saya jawab. kalau di Alkitab kan kamu sudah sebutkan Ya, di Golgota nah, kamu bilang. itu pertanyaan paling mudah untuk saya jawab. Makanya Gimana? tenangkan dulu Coba jawab. fokusnya. Berikan Nggak, jawab waktu aja, saya ya. menjawab pertanyaan Anda. Langsung dijawab aja, Ya. langsung dijawab. Oke, saya jawab. Al-Quran, kitab suci, yang kemudian memberikan informasi tentang manusia disalib. Ya. Nah, kemudian Pak Abdul nanya, di mana tempatnya? Oke, Al-Quran mengajari kita untuk mendapatkan informasi dari eksternal dan juga menggali informasi dari ekspedien eksternal. Dari mana itu? Dari sejarah, dari kitab suci, Pak Abdul. Jadi Loh, kitab suci sudah tertulis disalibkan di tempatnya di Golgota, kamu sendiri mengatakan sudah. Kenapa kamu lari ke situ? Ke yang lain dong, yang tidak mengatakan, yang tempat lain. Yang tempat lain. Tapi Bapak Aneh kamu ini. bahwa Yesus yang bukan disalibkan, bahwa itu bukan Kamu kan Yesus. sudah bilang Yesus disalib di Golgota. Kamu kenapa lari ke Alkitab? Udah jelas itu di Golgota. Nah, sekarang kamu ada terjadi penyalipan di Al-Quran itu. Di mana tempatnya? Jangan lari ke Alkitab lagi loh. Kalau di Alkitab kan Golgota. Terus nanti kamu bilang nanti Golgota. Kan nggak nyambung. yang nggak nyambung Anda, bukan saya. Di mana tempatnya? Di mana tempat? Coba dijawab dulu. Kan Jadi gini, gitu. Pak. Di mana tempat disalib? Al-Quran tidak bercerita di mana, dan nggak penting itu. Nah, kalau nggak bercerita ngapain kamu tambah-tambahin? Al-Quran aja nggak tahu, kenapa kamu sok tahu gitu loh. Saya tahu karena kitab suci Anda dan sejarah mengajari saya untuk mengajari Anda Gini loh, bahwa Aristo. penyaliban itu adalah bentuk Alah, Pak. kutukan dan Pak hinaan. Abdon, sebentar, Di tahap sabar Pak. Di Quran itu sudah tidak di tempat-tempat itu nggak diutarakan, nggak dikatakan. Kenapa kok kamu tahu? Kamu harus berdasarkan kitab yang dasar kamu, Aristo. Tidak Begitu kalau semua, berdebat itu. tidak semua Pak Abdon, kebenaran Pak itu Abdon. harus Tanya yang dimaksudkan dalam kitab suci beliau ini, ada Yesus yang lain selain Yesus Kristus itu. intinya Ya, gini jangan Pak. bawa narasi, Bukan, jangan bawa narasi lainnya Pak Pengabdian. Ya. Anda bawa narasi liar Nggak itu. usah melebar-lebar lah. Gini ya. Dari tadi Nanti kan saya saya jawab sampaikan. Anda Pak Pengabdian. Dari tadi kan saya sampaikan. Saya tidak ingin mengutak-ngutik kitab suci manapun. Gitu loh. Hanya karena tadi teman-teman ini, Bapak ini yang baru masuk mengaku sebagai pendeta. Ya, seolah-olah menyombongkan diri. Ya, Kamu tahu nggak saya Saya siapa? nggak mengatakan bahwa saya itu, enggak. Kan saya nggak Ya, saya hafal. Bukti tadi saya hafal kan, Pak? Nah, itu saya buktikan gitu loh. Nah, makanya saya katakan, berbicara tentang penyaliban, itu berbicara tentang sejarah. Maka biar fair, kita berbicara dari sisi historical, sejarah saja. Karena kalau kita berbicara dari kitab suci, Al-Quran, dan teman-teman di sini yang mengimani Al-Quran, mereka akan membantah bahwa yang Yesus tidak disalib. Teman Kristen itu akan membantah yang disalib itu adalah Yesus. Maka kita 7 hari 7 malam di sini tidak ada akan selesainya, Pak. Gitu loh. Nah, kalau kita berbicara dari pendekatan sejarah, sejarah itu tidak berpihak ke Islam dan sejarah itu tidak berpihak kepada Kristen.
Dia akan berbicara sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Gitu loh. Kan gitu. Maka saya ajak teman-teman di sini untuk tidak usah berbicara, bernarasi berdasarkan pendekatan kitab suci. Karena nggak akan bisa selesai. Nah, saya ajak bapak-bapak ini sebagai pendeta di sini. Ya, kita jangan berbicara dogma dan lain Maaf sebagainya. Pak, saya Mari nggak spill kalau saya itu Pak, maaf ya. Maaf. Maka kita loh, Bapak gimana nggak tahu berbicara tentang penyaliban. Dia berbicara peristiwa yang terjadi pada bahkan ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Ini berbicara tentang sejarah. Karena berbicara sejarah ada tempat dan sampai sekarang masih bisa kita temukan. Nah, kita akan berbicara dari mana sejarah itu datang tanpa kita menyentuh kitab suci manapun. Berdasarkan sejarah, di sana pernah disalib manusia yang bernama Yudas Iskariot. Sejarah mana itu? Nggak. Iya, sejarah mana yang mengatakan itu? Sejarah mana, Aristo? Kamu ini ngomong sejarah, tapi mana sejarahnya? Atau tunjukkan buku sejarah yang mengatakan itu. Coba Bapak. Kalau kamu bicara sejarah, Aristo, tahun yang kamu pakai ini sekarang, begini, tahun yang kamu pakai sekarang, yang kita pakai sekarang itu tahun mulai dari 1 Masehi, itu sejak mulainya ada Yesus. Oke. Begini sederhananya gini. Sederhananya gini ya. Kenapa orang-orang yang hidup di mana tempat Yesus disalibkan, orang-orang Yahudi, mereka tidak bahkan membantah bahwa Yesus itu adalah Mesias yang datang menebus dosa dan disalib di tiang gantungan. Mereka tidak mengimani Yesus. Jangankan Yesus diakui sebagai Tuhan, jangankan Yesus diakui sebagai nabi, sebagai tukang bersih-bersih toilet saja tidak diakui Yesus di sana. Itu membuktikan bahwa gini, dongeng bagi orang Yahudi. Saya bicara. Hak saya bicara ini. Ya. Maksud saya itu dari dulu sudah ditolak. Kamu ini nggak nyambung cerita saya bicara dulu. Mas, dari dulu ditolak. Kayaknya nggak nyambung. Itu aja. Nggak nyambung gimana? Oke. Nah, gini ya. Itu membuktikan bahwa mereka yang hidup di lingkungan itu, mereka tahu yang disalib itu siapa dan apa masalahnya, apa motivasinya. Sehingga mereka di sana tidak ada menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Itu fakta. Kita berbicara sejarah, bukan kita berbicara dogma. Loh, maksudnya nggak ada yang pengikut Yesus itu ada nggak? Ada nggak? Siapa pengikut Yesus? Siapa pengikut Yesus itu? Banyak nggak pada waktu di situ? Kami saya tanya Yesus. ke Pak Abdan. Pengikut Yesus ada nggak di situ? Murid-murid Yesus ada nggak di situ? Waktu peristiwa penyaliban. Nah, sekarang saya tanya kata si ini nggak ada yang menuhankan. Waktu peristiwa penyaliban ada murid Yesus atau enggak gitu maksudnya pertanyaan? Bukan, kata si Aristo tidak ada menuhankan. Terus kata menuhankan itu siapa yang menuhankan pada waktu cerita di Alkitab? Ini kan banyak. Akulah guru dan Tuhan, ya Tuhan. Cuma kan kamu tolak-tolak aja itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Orang di kitabnya tertulis sini. Nah sekarang kita kan berangkat daripada yang dikatakan. Saya 2 pertanyaan yang kamu sebutkan, siapa yang disalibkan, kalau bukan Yesus siapa. Itu aja. Kalau memang ada terjadi penyaliban dalam Alkitab. Kita kronologiskan secara kronologis penyaliban Yesus. Ya, saya agak ini ya. Tadi mana Pak Pengabdian nih? Sebenarnya saya penasaran dengan Pak Pengabdian tadi. Agak sok tahu orangnya soalnya ya. Kalau kita masuk ke dalam ranah peristiwa, bagaimana sebelum menuju ke Bukit Tengkorak atau Golgota di sana, ya di sana kita kaji. Di dalam Yohanes 19 di sana dikatakan yang memanggul salib itu adalah Yesus itu sendiri. Ya, yang memanggul salib itu adalah Yesus sendiri. Tetapi di Lukas pasal 23 dikatakan di sana yang memanggul salib adalah Simon orang Kireni. Bayangkan perbedaan ini. Iya, kan sebentar ada dua, dong. Sebentar. Bukan, tidak ada kalimat yang menggantikan. Ya. Loh, ada kita ceritanya kan ada penyalipan di situ. Coba ini kan tunjukkan kalimat, tunjukkan ayat bahwa ada yang menggantikan di situ di dalam Yohanes 19. Tidak ada yang menggantikan. Saya bacakan nih kalimatnya. Maka mereka itu pun mengambil Yesus. Sebentar dong, sebentar. Maka mereka itu pun mengambil Yesus lalu keluar ia memikul kayu salibnya sendiri.
Di sini Nah, jelas ada terus? kayu salibnya sendiri, dipanggul sendiri. Di dalam Terus yang Injil disalib Lukas pasal siapa? 23, sebentar. Ini Enggak, belum jawab sampai ke yang tahap disalib penyalipan. siapa? Kan bukan Sebentar Yesus. dong. Anda kok gitu sih, Abdon? Saya diam dulu dari tadi loh. Sekarang saya tanya proses penyalipan nanti dulu, kita sampai ke penyalipan. Kalau prosesnya saja sudah salah, prosesnya aja sudah nggak benar, gimana mau penyalipannya? Saya mau mengkonstruk kronologi dari peristiwa ini. Ketika mau dibawa Yesus ke Bukit Golgota, ternyata terjadi peristiwa di sana yang sangat kontradiktif antara Injil Yohanes dan Injil Lukas. Bagaimana Anda menjelaskan? Kalau dari awal aja sudah ada kebohongan dan kontradiktif di sini, bagaimana peristiwa yang penyalipan itu bisa kita percaya bahwa itu adalah Yesus Kristus? Sedangkan di dalam peristiwa membawa ke Bukit Golgota saja, kata di dalam Yohanes itu dikatakan yang membawa salib itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sedangkan di dalam Oke. Lukas yang membawa adalah Simon dari Kirene. Coba jelaskan. Oke. Terus yang disalib itu siapa menurutmu? Bukan sebelum sampai tahap penyalipan. Bagaimana Iya, Anda betul, menjelaskan taruhlah itu dulu? Terus yang disalibkan itu siapa? Kalau memang bukan Yesus yang membawa salib, oke lah. Terus yang disalibkan siapa? Oke, saya kasih bukti ketika Pilatus sendiri tidak percaya kalau Yesus itu sudah mati, ya. Di dalam Markus 15:44, ya, makanya ini Yesus itu diselamatkan. Sebentar. Kamu bertanya, saya menjawab. Di dalam Markus 15 ayat 44, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Di sini Pilatus sendiri tidak percaya kalau Yesus itu disalib dan Yesus itu mati. Kita mau percaya sama kamu apa sama Pilatus? Bantah tuh Markus 15:44. Saya lebih percaya kamu apa percaya Pilatus? Sudah belum? Jadi Udah, tentang bantah aja. udah, Kamu oke. Terus yang saya tanya, kenapa dia disalibkan kalau bukan Yesus? Kan Yesus yang berhadapan dengan orang Yahudi. Sehingga Pontius Pilatus juga itu berhadapan dengan Yesus. Aduh, Nah, balik kenapa lagi. kok lari? Kamu Apa salahnya Simon kalau di kamu situ? ngeles gini terus, Bukan. Apa salahnya Simon di situ? Kenapa kok dia disalibkan? Kamu kan nggak jelas. Ceritanya ini kan Yesus dia salibkan. Kamu bawa-bawa ke sana ke sini. Yang berhadapan dengan Pontius Pilatus dalam bukan. kerajaan Saya Romawi itu tidak adalah- mengatakan, Waduh. saya tidak mengatakan Simon yang disalib. Terus Bahwa apa? dalam proses di dalam Yohanes 23 itu yang sebentar dong, yang memanggul salib itu adalah Yohanes katanya. Di dalam Yohanes dia yang memanggul soal salib itu di Yohanes adalah Yesus sendiri, ya. Di dalam Lukas yang memanggul salib itu adalah Simon. Mana yang benar? Coba jelaskan. Dalam satu peristiwa yang sama terjadi perbedaan. Kan benar semua. Kok benar semua? Terjatuh, betul. Ketika dia Udahlah, terjatuh dan digantikan. Kok itu bingung aja? Kita bicara Yesus disalib. Mana nggak bisa Yesus kamu terjatuh? jawab. Mana kasih ayatnya Yesus terjatuh dan salibnya digantikan? Ayatnya. Dari tadi kamu asumsi terus dari tadi. Silakan tunjukkan Bukan ayatnya. asumsi. Itu ada Kamu kalau tertulis dari Al-Quran digantikan minta oleh ayatnya. Simon. Sekarang Tunggu, ya udah tunggu. tolong tunjukkan ayatnya bahwa Yesus jatuh dan digantikan. Silakan. Oke, saya tanya dulu. Tunjukkan Siapa yang membawa ayatnya. salib itu? Siapa membawa salib itu? Coba saya ambil dulu kamu. Siapa yang membawa salib? Loh, Yang membawa Yang membawa kamu salib minta itu siapa? bukti katanya Yesus terjatuh dan digantikan Simon, ada ayatnya. Silakan tunjukkan ayatnya. Saya minta itu ayatnya aja. Kok malah ganti nanya saya? Kamu sekarang giliran menunjukkan bukti. Yohanes nih, Simon nih. itu Simon Nih, Yesus nih, itu tunggu tidak dulu, pernah tunggu dulu. terjatuh. Gini. Setahu saya ya, Yohanes, tunggu dulu, Pak, sehingga tunggu Simon dulu, Pak, saya disuruh jawab dulu. Tunggu dulu, saya jawab dulu. Yohanes 19 ayat. Yohanes 19 nih. 16 ya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Sambil memikul salibnya. Oke? Dia pergi ke Golgota dan di situ dia berhenti dan dia disalibkan. Terus siapa yang jatuhnya disalibkan itu? Itu kan pembuktiannya. Nah, Gimana sih? Allah, saya bilang kamu tadi mau membuktikan ayat Yesus jatuh dan salibnya diganti sama Betul, Simon. ya. Saya tunjukkan ayatnya, bukan itu. Digantikan. Kamu tadi ngomong Oke sendiri. lah, digantikan. Oh my Digantikan. God. Nah, dengar ya. Gini Yesus loh, itu baru- tidak pernah digantikan oleh Simon. Perhatikan ya. Dia hanya membantu memopong karena perintah dari tua-tua Nah, itu dan ahli-ahli tahu. Taurat. Sebentar, sabar. Sabar. Jadi
Simon itu diminta itu bukan Simon sendiri yang menginginkannya dan bukan Yesus pula yang memerintahkannya, Iya tetapi digantikan lah orang itu, digantikan biar cepat aja digantikan tidak lah. Kalau nggak ada digantikan, justru yang memantau, Ada yang kata menyaksikan sehingga Yesus digantikan. diludahi dan dikutuk sama mereka. Bagaimana mungkin mereka bersedia untuk Yesus itu lenggak-lenggok berjalan begitu loh? Nggak mungkin lah. Ya kan? Nah, datang orang dari Kirene di dalam Matius 27 ayat berapa ya? 18, 19, 20. Udah, Mungkin sekitar 20 atau 21. Gitu ya. berarti digantikan kan? Berarti Yesus juga memikul salibnya kan? Dan Tidak, ya digantikan kan? Yesus tetap memikul salib, tetapi tidak Iya, ada. jadi nggak Tapi ada permasalahannya. sabar Oh, dulu. nggak ada, aduh. Waduh, kamu ini nanti Silakan. gimana sih? Sabar dulu Pak Pendeta. Saya kan Apa yang masih mau menghargai dibahas? Anda Pak Apa yang Pendeta. dibahas lagi tentang ini? Ya, sekarang Jadi saya tanya, begini Pak siapa Pendeta. yang- Ini sekarang intinya saya ya tanya, Pak Pendeta ya. gini. Intinya Siapa ya. yang disalibkan? Siapa yang disalibkan? Jawab Ya dulu. baik. Nah, Dalam siapa yang perspektif disalibkan? Islam dan menurut logika sederhana, bahkan logika pada tingkatan strata yang paling rendah sudah dipastikan yang disalib itu bukanlah Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, Siapa? melainkan Siapa? orang lain. Pertama, dalilnya adalah di dalam kekristenan Yesus itu memiliki kemampuan untuk merubah wajah. Yang pertama. Yang kedua, Yesus itu dalam Islam dan Kristen itu memiliki mukjizat, memiliki kemampuan yang luar biasa, kan begitu ya. Yang ketiga, tidak ada sejarah intelektual atau bahkan sejarah arkeologi yang membuktikan bahwa peristiwa itu pernah benar-benar terjadi. Lebih hebat cerita maling kundang. Kenapa? Karena maling kundang, kapalnya bisa disaksikan, talinya bisa disaksikan, gentongnya bisa dilihat, telah menjadi batu. Ngapain? Sebentar, Kok lari ini ke cerita maling rakyat. Sebentar Aduh, dulu Pak Abdon. kamu Pak lari ke Abdon maling ini, kundang. Pak Aneh, Abdon ini. Indonesia Sebentar. belum ada Bapak maling kundang, belum Sebentar ada dulu, tapi Pak sampai Abdon. sekarang. Pak Abdon, Kamu sabarlah. Kita nanti Bukan. sama-sama mengambil kesimpulan ini. Oke, ya. Sabar dulu, sama-sama kita ambil kesimpulan. Oke, jadi tak ubahnya sebenarnya tingkatan historinya Yesus disalib setara dengan tingkatan histori maling kundang dikutuk jadi batu. Sebenarnya sama itu, sama-sama sejarah, tetapi bedanya adalah Yesus itu sejarah teologi, sedangkan maling kundang itu adalah cerita rakyat. Tetapi bayangkan ya, sekelas maling kundang saja bisa membuktikan ada kapal, gentong, dan tali yang bisa menjadi batu. Yesus nggak ada buktinya, kan begitu? Tidak ada bukti, hanya narasi saja, kan begitu? Hanya berdasarkan kesaksian saja, bukti yang tertinggal tidak ada. Tombaknya tidak ada, kainnya tidak ada, kain lenannya tidak ada, salibnya tidak ada. Apalagi banyak yang tidak ada, kan begitu? Maka dalam hal ini, ketika kita merujuk dalam perspektif logis saja ya, tidak ada sejarah-sejarah yang bisa dibuktikan untuk memperkuat bahwa Yesus benar-benar disalib, maka bisa disimpulkan jawaban yang paling kuat mengindikasikan bahwa Yesus atau Isa alaihissalam itu tidak pernah disalib sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Gitu saja, sederhana. Sudah selesai, lanjut. Oke. Jadi kalau kamu itu berbahasa si maling kundang, belum ada si maling kundang. Jangankan Indonesia aja belum ada, Bapak. Kamu bicara maling kundang yang tahu kamu Itu sekarang. perbandingan. Itu Saya nggak bilang maling komparasi. kundang. Itu Iya, namanya perbandingan. komparasi, Abdon. Kamu, Perbandingan. kamu gini, kamu membicarakan kalau memperbandingkan dalam Quranmu, paham? Kalau kamu itu Wah, sudah beda kasta. Saya pakai cerita maling kundang aja, nggak perlu pakai Al-Quran. Pakai maling kundang aja udah KO cerita Yesus itu. Gantian dulu. Jadi, kamu mempelajari apa? Dalam kerajaan Romawi tahun berapa itu? Kamu harus tahu pelajari itu. Kamu bilang dongeng, kenapa kamu bilang dongeng? Kan gitu toh. Kalau kamu bilang dongeng, terus Quranmu itu mengatakan Isa putra Maryam dongeng. Betul gitu. Kalau itu dongeng, acuan kamu apa? Kan kamu nalar kamu itu kan membalikan kamu sendiri. Yang sekarang dijawab sesuai dengan dasar kitab kamu. Siapa yang disalibkan itu diserupakan. Diserupakan itu siapa? Itu dong. Tempatnya juga kamu nggak tahu disalibkan di mana. Diserupakan juga siapa nggak tahu. Kata kamu Yudas Iskariot tapi nggak tertulis di Quran. Kan jelas harus gitu. Kalau nggak ada ya sudah. Jangan bawa-bawa narasi atau data-data yang lain. Sudah ya? Sudah belum? Gitu. Abang Farhan, ada yang mau disampaikan? Abangku? Silakan Bang Siapa Nefas yang dulu, Bang Nefas. disalibkan itu? Siapa yang disalibkan sesuai dengan Quran itu? Siapa? Begini, jadi begini ya. Saya kalau saya katakan bahwa ada
pandangan Islam bahwa yang disalib itu Dajjal. Nanti kalian semua merengek, histeris. Mana Kenapa? dalilnya? Kamu Sebentar ngarang dulu. itu. Kamu Saya pengen kamu dalilnya. bandel banget Dajjal lah, kamu ya. Judas Iskariot, Dajjal lah, Sebentar, apalah. Abdul, Sebentar. pelan. Kamu tadi Bandel ngomong banget. kita diem loh, pelan-pelan aja. Jadi, ya ada beberapa pandangan. Perhatikan pandangan ini nanti dituliskan dalam kitab. Nanti saya kasih tahu lah kitab-kitabnya apa. Nah, pandangan ini mengatakan bahwa sebenarnya yang disembah orang Kristen itu adalah Dajjal. Kenapa? Perhatikan. Ciri-ciri Dajjal nanti turun, dia akan Yang mengaku sebagai disalib, jangan Aduh, lari-lari. ini orang. Yang Tolong dulu disalib. di. Kok Dajjal lagi? Saya jangan masih gitulah, sopan Abdul. sama kamu ya. Bukan, Ayo, kamu kamu tadi bicara bukan. Orang harus ketika mau berbicara bukan langsung menjawab, tapi mengkonstruksikan argumennya dulu. Ya, kamu kalau Iya. menjawab juga kan bawa dulu, entar dulu kamu. Kayak tadi kamu saya paksa. Iya. Ayatnya mana ayatnya? Kamu kan butuh Yaudah. panjang dulu untuk menjelaskan. Silakan Bang Satria, silakan. Iya, saya ngomong sama netizen saja lah. Jadi begini teman-teman, perhatikan ya teman-teman Kristen yang di bawah. Bahwa Dajjal nanti turun, dia akan mengaku sebagai Mesias, padahal dia sesungguhnya adalah Antikris. Bagaimana cara teman-teman Kristen nanti bisa terkecoh? Bahwa disebutkan di dalam hadis, salah satu ciri-ciri Dajjal adalah matanya yang di sebelah kiri, itu seperti anggur busuk, buta. Sehingga Dajjal ini yang diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam, dengan cara itu nanti dia mengaku bahwa inilah bukti bahwa aku Tuhan. Aku pernah disalib, buktinya mataku ini buta. Maka seluruh orang-orang Kristen akan percaya bahwa dia adalah Mesias yang sebenarnya, bukan Mesias yang asli. Itu cara Dajjal. Nah, siapa yang disalib itu? Yang disalib itu adalah Dajjal. Lalu kemudian pada saat Dajjal bangkit, kenapa dia nggak mengaku bahwa aku bukan Yesus? Aku bukan Yesus. Kenapa? Karena Dajjal itu terkenal dengan fitnahnya. Dia sengaja mempertahankan fitnahnya di hadapan orang supaya suatu saat nanti dia bisa melaksanakan dan menggenapi nubuatan dia untuk menjadi antikristus dan membuat orang-orang seperti kalian tersesat. Tapi kami tidak terkecoh. Kenapa? Karena kami tidak menuhankan Mesias. Kalian yang menuhankan Mesias. Maka benarlah perkataan Dajjal pada saat Dajjal meminta kalian untuk menyembah dirinya. Kenapa? Karena dia mengaku sebagai Mesias. Buktinya adalah matanya buta. Sebagai bukti peninggalan proses penyaliban terhadap dirinya. Itu dia Pak Abdon. Itu semoga jadi pelajaran untuk Pak Abdon ya. Saya jawab. Iya. Saya jawab. Kamu itu ngarang. Dajjal itu tidak ada tertulis di Al-Quran. Yang disalibkan itu juga tidak ada. Kamu ngarang. Saya pengen kalau kita bicara tentang kitab dasar kamu. Mana ayatnya? Kamu ini sudah mulai ini Pak Abdon. Sudah mulai jangan potong saya. Jangan potong saya dulu. Tergerak hatinya. Bukan. Jangan gitu ngomongnya. Saya bicara itu to the point. Mana dalil kamu dalam Quran? Karena itulah kitab dasar kamu. Dajjal yang disalib, yang disuruhkan itu Dajjal. Kalau nggak ada, kamu ngarang namanya. Kan gitu. Kamu bilang Dajjal. Kan lucu itu. Nggak ada tertulis di Quran itu. Kecuali kalau ada tertulis di Quran, oke, saya diem. Kan gitu. Jadi maksud kamu minta secara literal tertulis gitu yang disalib di Al-Quran namanya siapa gitu? Ya, katanya kan Dajjal. Katanya Semoga Dajjal. hati Pak Abdon Kamu percaya tergerak. nggak? Semoga Pak Abdon silahkan renungi nanti jadi bahan renungan dan jadi bahan berhimpun bahwa yang disalib itu adalah Dajjal. Kenapa? Dajjal itu memiliki keistimewaan. Tadi si Aristo ngomong Judas Iskariot. Kamu sekarang Dajjal. Apa itu? Sebentar dulu, saya belum selesai. Semoga itu bisa menjadi bahan renungan nanti sama Pak Abdon. Pak Abdon pikir-pikir lah. Kamu nggak kenal Tuhan, renungan apa? Kok ngamuk? Dajjal itu dia punya keistimewaan Kamu dan ini banyak kelebihan. ngarang kamu. Dia bisa bermujizat. Jangan salah loh Pak Abdon. Pak Abdon, Di ini Quran aja nggak diceritakan ada Pak Abdon. tertulis Dajjal. Aristo aja ngomong tadi itu sih. Dengar, Pak Abdon. Judas Iskariot. Jadi dalam Sekarang kamu sejarah bilang itu, Dajjal. dalam Nanti sejarah. si Farhan ngomong apa? Ada riwayat yang menceritakan Dajjal begini. Suatu saat Dajjal akan membunuh orang. Perhatikan ini Pak Abdon, ini dalam Islam ya. Suatu saat nanti Dajjal akan membunuh orang, lalu dia katakan begini, hiduplah. Hidup orang itu, hidup lagi. Lalu orang-orang Kristen berkata, benar ini Yesus. Ini benar Yesus. Ini benar Yesus. Kenapa? Karena pada saat itu Dajjal bilang begini, hiduplah katanya. Hidup orang yang sudah dibunuh oleh Dajjal. Lalu orang-orang Kristen bilang gini, benar ini Yesus bisa menghidupkan orang mati. Anda Tuhan, Anda Tuhan. Lalu kalian menyembah Dajjal. Tapi kami enggak. Kami sudah diberitahu oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Gitu, Pak Abdon. Yang ngajarin kamu siapa? Loh, kok gak ngajarin siapa? Ada Kok riwayat seperti itu. ngarang aja kamu? Waduh. Dasarnya Pak Abdon ini dasar sebenarnya Islam. hatinya sudah mulai berpikir bahwa benar juga yang dibilang Neflos, kan begitu. Aduh. Cuman kan tinggal direnungi Dasar saja, Pak Quranmu Abdon. apa? Tadi Aristo Apa? ngomong Yudas Iskariot, kamu sekarang Dajjal. Mana yang benar itu? Yang bawa Al-Quran siapa? Al-Quran Mana hanya yang menyatakan bahwa wa ma Tadi qataluhu wa ma Aristo solabuhu, ngomong hanya Yudas itu Iskariot. saja. Tadi Aristo ngomong Yudas Iskariot, sekarang kamu Dajjal. Yang mana yang benar? Itu tanggapan terhadap ada beberapa riwayat yang Oh, mengindikasikan jadi banyak bahwa tanggapan. yang diserupakan itu salah satunya ada Yudas Iskariot, tapi ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Dajjal. yang disalib itu Dajjal. adalah Dajjal. Dajjal. Yang benar yang ada. mana itu? Ada. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang paling benar adalah, yang paling benar saya kasih tahu, yang paling benar adalah yang disalib itu bukanlah Isa atau Yesus. Itu yang paling benar. Oh, berarti Itu yang paling Dajjal dan Yudas Iskariot dan Kamu Dajjal. sekarang memakai parameter itu Dimungkinkan. untuk mana yang paling benar. Sekarang saya tanya, saya menggunakan parameter kamu. Penyalipan jam 12 dan penyalipan jam 9, mana yang lebih benar? Mana Abdon? Benar Saya menggunakan benar parameter semua. kamu nih. Benar semua. Hah? Jadi Benar semuanya. kalau Apa jam- mungkin gini, ketika gini, kamu berak gini, jam gini, 9 dan gini, kamu berak jam gini, 12 sama-sama berak? Ini jam 15 itu menunjukkan siang hari. Itu kan jam 15 sama dengan jam 3. Kok jam 15 sih? Mana ada jam Ya, 15? tunggu dulu. Jam 3 bisa Ini disebut jam kenapa 15. Kristen-Kristen pada Pak Abdon, Jam semenjak saya 15. menceritakan Dajjal, Ini rumusnya. Bang Farhan, rumusnya. Kalau masalah jam, semenjak saya gini. menceritakan Dajjal, ini teman-teman Kristen di bawah ini terguncang Kristen semua loh tidak tahu jiwa dan hatinya Dajjal. sampai ke tulang-tulang. Kenapa? Kristen Karena tidak tahu masuk akal Dajjal. juga ya pernyataan Neplos bahwa nanti Dajjal menipu kami dengan cara Nah, mengaku sebagai Bang. Mesias. Wah, masuk Kristen akal itu ya nggak tahu Neplos. Dajjal. Benar-benar masuk akal ini. Logis sekali Ngarang gitu aja. loh. Kristen nggak tahu Dajjal, ngomong lu. Iya, Kristen antikris. nggak tahu Dajjal, jangan dibawa-bawa Iya, Dajjal. antikristus. Dajjal itu antikris. Antikristus. Jadi Di dalam kitab Farhan, Wahyu kalau namanya masalah jam, gini 666. loh, Farhan. 666. Kalau masalah jam, kamu coba jam 15 itu jam 3. Nah, itu aja perbedaannya. Oke, kamu pelajari aja itu. Jam 15 Ada sama jam jam 3 15. itu sama-sama jam Ya. 3 gitu. Sekarang Ya. jam 9 sama jam 12 bagaimana bisa sama? Pelajari aja itu. Mundur kamu ke Oh, jam yang bukan. mundur aja pelajari. Oh, Udah, itu bisa. hanya orang idiot yang mengatakan jam 9 itu sama dengan jam 12 Itu, terus dikomparasi gini loh, jam gini. 15 Itu- sama jam 3. Itu idiot gak? Itu sudah dibahas dari dulu. Bosen ini mau Ya jawab-jawabnya. sekarang coba tunjukkan, buktikan secara Coba, logika jam 9 sama jam 12 sama aja. Jadi Coba dari jelaskan. tadi, Bagaimana cara yang- ngitungnya? Saya yang pengen tahu cara disalibkan ngitungnya. Udah. Yang disalibkan itu siapa? Bukan disalib jam Dajjal. 9 sama jam 12. Udah, Itu nggak kata usah. kamu kan sama Udah saja. sah itu. Sekarang coba Udah sah kasih itu. hitungannya caranya gimana Udah, jam 9 sama kamu jam 12 sama hitung itu. Coba. Ya, saya sudah bikin rumusnya. Kamu hitung aja. Saya sudah bikin rumusnya. Ya udah Ya. coba Kamu hitung belajar. rumusnya coba Udah, gimana kamu coba belajar rumusnya dulu, coba. Kamu belajar. Kan Saya kasih iya dulu. saya ingin belajar. Saya ingin belajar. Coba Udah, jelaskan. kamu belajar. Saya Jadi ingin PR belajar kamu. coba jelaskan. Jadi PR kamu. Coba jelaskan. Jadi Katanya kan PR kamu kamu. pengen saya belajar. Saya akan Jadi PR saya kamu. angkat Saya guru kasih kamu. rumusnya. Saya angkat guru kamu dari jam Nggak 9 usah pagi angkat sama jam guru. 12 itu sama saja. Bukan. Coba. Saya kasih rumusnya. Pelajari aja itu. Udah. Ya udah kamu. silakan rumusnya mana? Gimana rumusnya? PR Gimana rumusnya kamu. coba? PR kamu paham nggak PR kamu? Bosan Loh, ngebahas-bahas kamu itu. mau masih belajar. Katanya kamu saya suruh belajar. Saya belajar Ya. sama sampean. Jadi, Mana intinya, rumusnya jam 9 sama jam 12 itu sama. Yang disalibkan Silakan. itu siapa? Yang disalibkan itu siapa? Dajjal apa Yudas Iskariot? Loh, kok pakai Yang itu disalibkan lagi? itu Dajjal, Pak. Sudah saya bilang, Pak. Jadi gini, Pak. Aduh, Tadi, Abdul gini kepepet. loh, Kamu tadi. kepepet kalau selalu ngeles. Bukan Abdul. Yesus itu PR kamu. Coba kasih karena saya ya, kamu kasih bingung. saya waktu ya. Yesus itu punya kebiasaan, Pak. Kebiasaan yang paling terkenalnya adalah menghidupkan orang mati. Nah, nanti Dajjal itu menggunakan cara itu. Dia bisa Yesus menghidupkan mana? orang mati. Yesus mana? Sehingga Yesus Kristus, Pak. Sehingga Ya, pada saat terus nanti Isa Dajjal mati itu mengaku, siapa? akulah Isa mati itu Mesias siapa? itu, katanya. Sembahlah aku. Perhatikan ini, para pengikut-pengikutku. Dibelahnya satu manusia yang bernama Ngarang aja, Imam Pak. Al-Mahdi. Banyak Lalu ngarang kemudian dia ya. katakan, hiduplah. Hidup orang itu. Nah, di situ mereka para orang-orang Kristen akan tertegun. Luar biasa. Ini adalah kekuasaan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang benar. Dan kalian akan menyembah Dajjal, Pak. Kalian akan menyembah Nggak Dajjal tahu nanti. siapa Dajjal itu. Percayalah. Nggak ada tertulis. Percaya. Dajjal apa? Ngarang aja biasa kamu. Ditanya kenal Tuhan enggak kamu itu. Dah.
Oke. Oke. Ngarang Oke, gimana, aja. Don? Udah ketemu rumus jam 9 jam 12 itu sama. Rumusnya Pelajari udah ketemu. aja itu. Masa kamu sampai Loh, sekarang nggak ngerti kamu? Itu udah sering kita bahas, Pak. ya Bosan bahas makanya itu. sekarang Apa kasih kamu rumusnya nanya jam lagi? 9 sama jam PR 12 kamu. sama. Saya kasih rumus ya. Ya, Jam saya 3 oke. itu Saya sama mengatakan dengan saya jam tidak 15. tidak bisa. Tunjukkan. Saya sebagai saya akal saya tidak mampu menjangkau jam Kalau nggak 9 dan jam mampu, 12 jadi sama. Saya tanya nyerah. teman Silakan kamu. tunjukkan. Kalau nggak mampu belajar dulu. Nggak ada PR yang kamu. mampu. Besok kita Saya yakin ketemu. umat Islam nggak ada yang Besok mampu. saya Jam tunggu 9 kamu. sama jam 12 itu sama. Silakan. Besok saya tunggu kamu. Kalau kamu nggak dapat, saya ajarin kamu. Jadi PR kamu dulu. Itu Oke, aja yang besok kita jam berapa? jawab. Sudah. Besok jam Terserah berapa? kamu. Terserah Jam kamu. berapa? Terserah kamu. Oke, sudah. jam berapa Apa-apa. besok? Besok jam Terserah berapa? kamu. Ya sudah, tapi Oke, besok nanti di room kisah- ini lagi jam 3 ya. Ya. Oke. Tapi Nah, jadi kisah Dajjal sekarang- itu jadi bahan renungan ya, Pak Abdon ya. Jadi bahan Dajjal renungan itu- ya. Dajjal. Kamu kebanyakan dajjal. Kamu siapa nggak tahu dajjal itu. Quran bukan ada Bapak- dajjal. Ketar-ketir Ada Quran Bapak nggak ya, saya kasih analogi abstraksi ada seperti Quran itu. nggak dajjal? Ada tertulis dajjal nggak di Quran? Fitnah terbesar. Ada dajjal nggak tertulis? Ya, Jawab sabar. dulu. Ada Sabar dajjal nggak dulu, tertulis di sabar. Quran? Kita fokus Bukan. aja dulu. Tertulis Kita nggak dajjal di Quran? Hah? Ada nggak? fokus saja dulu, fokus. Bukan, Secara tertulis, jangan ngarang. Ada Aduh, tertulis iya nggak sabarlah. Biar jelasin pelan-pelan. Dajjal Bapak ini itu ada tertulis nggak? Pak, Kamu sebenarnya, ngarang. sebenarnya Pak Abdon sudah Dajjal mulai itu ada logika, tertulis di Quran. bukan, itu reaksi logika Bapak itu sudah mulai memberikan radar. mulai apa? Narasi Kamu nefros nggak bahaya, punya Tuhan narasi kepada nefros Tuhan. bahaya, itu bisa berbahaya terhadap iman saya. Narasi nefros Dajjal berbahaya, itu apa? sehingga Apa? Bapak Dajjal terus-menerus itu apa? menghentikan Dajjal. saya untuk berbicara. Dajjal. Kenapa Kamu Bapak nggak terlalu bisa khawatir? jawab. Berarti ngarang Hah? kan? Ngarang Ya kan? katakan saja ngarang, katakanlah Ya demikian. iya, kalau ngarang Iya, ngapain? Pak Abdon, ya sudah dengarkan Ya karangan sudah. saya ya. Dengarkan Kalau karangan ngarang saya. itu nggak Pada- perlu ngarang, namanya nggak bisa. Jadi gini Pak Abdon. Pak, Jadi gini, kamu Pak ngarang, kamu belajar dengan Iya. anak-anak itu boleh. iya Pak. Ngarang sama aja, tapi nggak Iya, boleh ngarang, Katakan nggak saja. bagus. Katakan Namanya saja ngarang nggak Nefros sedang bagus. mengarang. Pak Mengarang Abdon itu tidak, nggak Pak bagus. Pendeta Kamu tidak mengarang perlu Quran. khawatir. Wah, Kamu ini Pak mengarang Pendeta ini keyakinan. terlalu khawatir ini, terlalu Bukan. curiga dengan saya. Kalau kamu mengarang, saya stop. Susah. Mengarang namanya nggak bagus, Karena karangan. karangan saya logis kan. Asumsi saja nggak bisa. No, karena karangan saya terlalu logis. Apa ada tercatat dalam Terlalu Quran nggak? logis. Ada di Bahwa Quran akan nggak? ada Mesias palsu nanti yang Ada turun. Ada di Quran nggak? No, akan ada Mesias Kalau nggak palsu ada, nanti ya turun. sudah, ngapain Sabar kamu dulu, ceritakan? sabar. Bahwa ada riwayat yang menceritakan akan Riwayat ada nanti mana? Di Mesias Quran nggak ada. palsu yang turun Oh, antikris. jadi di Quran nggak ada. Antikris. Ya, Di Quran nggak anti ada. Mesayah, anti Mesias. Jelas itu ada. Di Quran nggak ada. Siapakah orang itu? Orang Dalam itu Quran adalah ada, orang enggak. yang paling besar Kalau fitnahnya. nggak ada di Siapa dalam dia? Al-Quran, ya Dia udah, adalah nggak usah. Dajjal. Dajjal, Iya, di dalam wajahnya Quran itu serupa. ada. Wajahnya serupa dengan Isa atau Yesus, tapi Di dalam matanya Quran yang itu sebelah ada kiri seperti anggur busuk. Ngarang kamu. Nah, kenapa Di dalam matanya Quran buta? aja nggak ada. Kenapa matanya buta? Karena pada waktu itu dia disalib. Kenapa mata kirinya buta? Karena dia ditombak pada saat disalib. Lalu pada saat Dajjal bangkit, kenapa dia tidak mengaku? Karena dia sengaja membiarkan fitnah besar itu. Supaya apa? Supaya nanti orang-orang Kristen menyembahnya nanti pada saat dia datang kedua kali. Tapi kami umat Muslim tidak. Kami sudah diberitahu ciri-ciri Dajjal itu seperti apa. Tetapi kami dianjurkan jangan pernah mengaku beriman di hadapan Dajjal. Sesungguhnya iman kalian akan lemah pada waktu itu. Kenapa? Karena besarnya fitnah Dajjal itu. Dia serupa dengan Yesus. Mukanya, rambutnya, tangannya, perawakannya. Tapi yang beda adalah matanya saja. Matanya buta. Dia sengaja membiarkan mata itu. Supaya Kristen percaya bahwa itu adalah Yesus yang pernah disalib. Gitu loh Pak. Itu nanti jangan jadi bahan renungan sama Bapak. Semoga Bapak tercerahkan ya. Dan terjawab pertanyaannya. Kenapa kalau orang yang bukan Yesus disalib, tapi pada saat dia bangkit, dia tidak mengaku. Kenapa? Karena yang disalib itu adalah Dajjal. Itu jawabannya Pak. Dajjal. Nah itu dia. Ya Pak Oke. Abdon ya. Jadi bahan renungan ya Pak Abdon ya. Ya, terus Siap, Dajjal itu oke. di mana Siap. disalibkan? Siap. Di mana tempatnya Dajjal itu disalibkan? Di Golgota Pak, di Bukit Golgota. Loh, kok Bapak ketawa? Jadi kamu itu ngarang. Kalau Di ngarang itu Golgota. nggak baik. Di Quranmu nggak tahu kau. Ya.
Kamu mengarang aja kamu. Di Al-Quran nggak ada, tapi ada di hadis Pak Abdon. Yesus Nah, bisa membangkitkan orang mati. itu kawan kamu udah Dajjal bisa ngarang. membangkitkan orang Katanya di mati. Sebentar Golgota. dong. Nah, kamu bener nggak itu? Tunggu, Farhan. Farhan, Sebentar. Farhan. Kamu membenarkan itu Sebentar, nggak? Pak Abdon. Ngarang aja semua, ditanya Sebentar. di mana lahirnya nggak tahu. Bukan ngarang, kita bisa korelasikan dan Tempatnya nggak komparasikan. tahu. Isa Al-Masih tempatnya di mana lahirnya? Bisa jawab nggak kamu? Isa Al-Masih lahirnya di Bethlehem, Coba. di bawah pohon kurma. Di mana Bethlehem? Di mana Quran ditulis di Bethlehem? Ngarang kan kamu? Loh, Jangan selain di ngarang-ngarang. Al-Quran kita berpaduan kepada pendapat nih ya, saya kasih Pendapat urut-urutan hukum di itu dalam banyak Al-Quranul Karim. pendapat itu. Sebentar dong. Saya tanya dalil Loh, emang Quran. sekarang coba di dalam Bible Anda itu yang bukan Tidak. tulisan yang bukan berwarna merah itu, emang itu perkataan Yesus atau pendapat Itu dari ada di murid-muridnya? Bibelnya. Nggak usah lari dulu. Di mana tempatnya? Loh, enggak. Sekarang kamu menanyakan kan? Di mana Itu kan cuma tempatnya? pendapat. Sekarang yang saya tanya di dalam Bible Anda, selain yang berwarna merah itu pendapat muridnya kan? Berarti Anda juga Pendapat percaya sama muridnya, pendapat muridnya kan? Iya, dia menuliskan. Iya, Dia pantesan. menuliskan. Berarti kamu Nah, bukan percaya sekarang, Yesus, tapi kamu percaya kepada siapa? Kalau kamu bicara dengan Bang Farhan, saya, teman-teman Kristen yang kamu di bawah tahu pada nggak ngamuk. kembalikannya Wah, di Neflos mana? terlalu logis, bahaya, bisa mengguncang iman kami. Masuk Bukan. akal juga. Tolong Neflos Kamu hentikan. kamu Logika bicara kami Tuhan, tapi kamu bergetar-getar. nggak kenal Tuhan. Kan gitu loh. Ngarang aja kamu di Bethlehem di Golgota. Udah, ngarang aja kamu itu. Saya kasih Bayangin data ya, orang kan. saya kasih data bahwa Yesus Quran, Kristus data itu Quran. sebenarnya. Data Nih Quran. saya ceritain nih. Isa Al-Masih Kalau di kamu mana? mau diam Data- 10 menit aja saya ceritain. Saya Data. kasih suatu rahasia yang orang Kristen seluruh dunia nggak tahu. Kalau kamu mau diam 10 menit aja, saya ceritain suatu rahasia yang bahkan Paus saja nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Yesus. Mau nggak? Tapi ini berita besar. Saya pernah diwawancari sama Kompas saja dipaksa untuk berbicara, saya bilang tidak mau saya. Ada hal yang mesti saya selamatkan, maka saya tidak mau. Ini berita besar. Ketika saya berbicara, maka dunia sejarah Yesus akan berubah total nih. Mau saya ceritain? Ya. Mau nggak saya ceritain berita besar? Silakan Abangku, termasuk nanti saya juga mau menceritakan kenapa orang itu tidak mengaku pada saat bangkit, karena dia dajjal. Percayalah. Karena dia dajjal. Iya, dia sengaja membiarkan fitnah itu. Percayalah teman-teman Kristen. Yang disalib itu dajjal. Karena wajahnya sama. Ya Allah. Iya, dan dia nanti datang kedua kali. Tunggu aja nanti kedatangannya. Kalian sembah itu dia itu. Kami enggak lah, umat muslim. Izin rekod Bang Farhan, silakan saya izinkan untuk merekod ya. Karena apa? Saya sebenarnya ingin mengatakan, tetapi ketika saya ucapkan hal ini sangat mengguncang kekristenan semua. Kalau semua Kristen akan terguncang, bagaimana dengan nanti kami sebagai umat yang satu-satunya hidup di dunia? Sepi rasanya tidak ada debat, maka saya akan tahan informasi ini sampai nanti kalian siap ya. Saya punya cerita yang lumayan luar biasa. Kamu itu, Farhan. Ngomong kok kenal aja enggak kamu. Ya udah. Jadi dia disalib di Bukit Golgota sebenarnya. Ya gitu ya Pak Abdon ya. Pak Abdon. Bukan, dia tadi disalib sih di Bukit Golgota. tadi si Resto tadi bilang Yudas Iskariot. Kamu lagi si Dajjal. Satu lagi nanti ngomong siapa? Aneh loh kamu orang ini. Kan ada 3 orang Pak. Yudas Iskariot Dadah. di sebelah kanannya. Dadah. Sebentar dulu. Jadi kalau Yudas ngarang-ngarang aja nggak tahu di mana. Tempatnya di mana? Kamu bilang di Golgota. Emang ada ke sana Pak Isa Al-Masih? Aneh loh. Ada. Abdon, sebentar. Saya buka sedikit yang sudah saya Enggak, saya buka sedikit, ini benar. Saya buka sedikit yang sudah saya ceritakan kepada Kompas. Tapi Kompas suruh saya cerita semuanya. Nih, saya buka kamera nih. Saya nggak mau, saya tahan dulu. Jangan sama wartawan Kompas saya tahan. Jangan dah, nanti akan terguncang umat Kristen sedunia. Nih. Kenapa Ini yang akan menyakiti. Ya udah dengarkan dulu. Nah, lihat kameranya ya, lihat kamera. Berbincang apa sih katanya ini? Inikah bukti Yesus dimakamkan dan punya anak nih. Bahaya Iya, nih, memang bahaya dari nih dulu ya. tidak ada ceritanya. Dua itu. ilmuwan, sebentar dong. Dua ilmuwan Israel mengklaim berhasil mengkonfirmasi pandangan bahwa Yesus dimakam. Bukannya itu, mereka juga mengklaim bahwa dalam makam itu Yesus dimakamkan bersama anak dan istrinya. 20 tahun yang lewat, 20 tahun yang lewat Sebentar, itu ini sudah enggak, ini ada baru. cerita itu. Ini Mbak.
ini baru sebentar. Jangan terguncang. Ini 20 nanti ada tahun narasi. yang Ini nanti lewat, penulisnya itu sudah ada. sumber beritanya Farhan ini. Sebentar dong. 20 tahun yang lewat, Farhan, sudah ada cerita itu. Ini di dalam ketika Aduh. The Lost Tomb of Jesus bernama James Cameron, James Cameron ini, Aduh. ini mengatakan anak Yesus itu bernama ya Punya ada ini data anak Yesus. kok, Namanya siapa? Kalau punya data itu Namanya dari siapa? Quranmu. Loh, Kompas masa dibilang hoax? Kompas dibilang hoax. Data kamu Quran kok bawa Kompas. Kompas dibilang hoax. Data-data Kompas kamu mau bilang hoax. Quran. Dia pakai referensi arkeologi yang para ilmuwan Arkeologi menemukan. apa? Kita kan bicara tentang Quran dan kitab suci Alkitab. Loh, pembuktian kebenaran itu berdasarkan Pembuktian bukti-bukti kebenaran berdasarkan apa? Berarti internal dan eksternal, data Quran itu internal nggak dan benar eksternal. berarti. Kalau berarti Quran itu Loh. kawin katanya. Bukan Terus apa? dalam artian ketika sekarang kalau saya bertanya kepada Anda, berarti dasar Bible nggak kamu benar dong ketika apa? menceritakan penyalipan Yesus jam 9 dan jam 12 itu nggak benar dong. Dasar kamu apa? Tadi bawa referensi lain, sekarang dari Kompas. Dari dulu udah ada Saya ceritanya, bawa Farhan. yang bersifat netral. Kalau saya bawa Al-Quran kan kamu pasti nggak percaya. Saya Dari bawa netral. Kompas itu dulu, bukan Farhan. Kompas bukan Dari umat Islam. dulu. Kompas bukan milik umat Islam. Bahwa Dari ternyata dulu, Farhan. Yesus itu ternyata itu ditemukan makamnya dan ada ditemukan Gimana? kerangkanya setelah diuji Gimana? DNA itu sama Gimana? persis dengan uji DNA. Loh, Gimana? tadi udah saya ini loh, udah Kamu saya tertulis open ya? cam. Di Quran tertulis. Loh, itu nggak? ada di Kompas. Saya bilang di Berarti di Quran nggak ada Kompas. tertulis, di Kompas ada gitu. Loh, itu kan sekarang kitab kalau suci. emang jadi kalau kamu Penyempurnaan. mentang-mentang kitab suci apa saja harus tertulis di kitab suci gitu. Sekarang saya tanya, iya dong, kan harus ada kalau dalil, kamu harus sebentar, harus ada dalilnya ya, Kan harus ada ceritanya dalilnya harus ya. kamu tahu. Yesus harus ada dalilnya ya, harus ada ayatnya. Sekarang saya tanya, Yesus itu pernah berak gak? Loh, Ada kan nggak bicara ayatnya Yesus berak? Ada tertulis nggak? Berarti tertulis Yesus gak nggak? pernah berak. Berarti Yesus gak pernah Ya, berak ada seumur hidup. tertulis. Ini Ini ada Oh. tertulis. ini sedikit ini Pak Abdon ini dalilnya nih. Tidaklah Nggak ada Allah tertulis, kan? mengutus seseorang nabi kecuali dia memperingatkan kaumnya tentang si buta sebelah yang pembohong besar. Sesungguhnya dia buta sebelah dan Tuhanmu tidaklah buta sebelah. Jadi sebenarnya Pak, Dajjal ini nanti kan turun ini. Yang bisa membunuh Dajjal itu cuma Isa alaihissalam. Oke. Maka itulah Yesus turun kedua kali. Salah satunya adalah kata membunuh siapa? babi. Kata Yang siapa? kedua ada sebentar lah. Kata siapa? Yang kedua adalah membunuh Dajjal. Wah, kata Nabi Kata Muhammad siapa SAW ini. itu? Nabi Muhammad SAW. Jadi diriwayatkan di dalam hadis Bukhari. Tadi sudah saya bacakan ya. Nah, siapa yang diomongin di situ? Nah, Dajjal. Ya, siapa Dajjal kelak itu? nanti yang turun untuk membunuh Dajjal adalah itu Isa turun alaihissalam. kemana? Jadi ada hubungan erat antara Dajjal dengan Dajjal Isa itu alaihissalam. turun kemana? Ada hubungan erat antara Dajjal dengan Yesus. Nah, Mana ada Dajjal Yesus di ini situ? diciptakan untuk menipu karena Mana dia ada Yesus di pembohong situ? besar. Dia Mana ada berdusta Yesus di situ? bahwa Allah sengaja menyerupakan wajah Dajjal dengan wajah Yesus supaya apa? Supaya fitnah itu terjadi. Sehingga yang disalib itu adalah Dajjal, si mata satu itu tadi, si mata buta itu. Nah, nanti Dajjal akan turun, nggak tahu saya dari Bukit Golgota, jangan-jangan dia keluar nanti, keluar dia Ngarang Pak, lah kamu. dia turun, Kamu ya, dan dia ngarang lah akan kamu. menampakkan dirinya Itu mah biar dan dia cerita anak-anak menunjukkan itu. kekuasaannya. Dajjal Lalu lagi, Dajjal berkata lagi. begini, wahai umat manusia, sesungguhnya akulah putra Allah, akulah anak Allah, kata Dajjal, sembahlah aku. Lalu orang Kristen gini, Sekarang kalau- bagaimana mungkin kau putra Allah, matamu buta? Lalu Dajjal menjawab, itulah bukti bahwa aku pernah Dajjal menemui kalian, kata Dajjal. Fitnahnya ini besar banget. Lalu dia bunuh satu orang, cerak dia belah. Lalu kata dia, hiduplah, hidup lagi itu orang. Seperti kebiasaan Yesus. Maka orang-orang Kristen akan semakin percaya. Benar kau Tuhan, kami akan menyembahmu. Padahal sesungguhnya dialah antikristus. Dia adalah Yesus mana Mesias itu? palsu. Ada tertulis Yesus enggak itu? Ada tertulis Yesus enggak? Gak percaya. Ada tertulis Yesus enggak? Bukan, oh mana ada tertulis? Isa Ada tertulis alaihissalam. Yesus enggak? Isa alaihissalam. Ada tertulis Yesus Dajjal enggak? itu Siapa itu? yang Siapa bisa itu? melawannya adalah Isa alaihissalam.
Isa Al-Masih. Isa mana itu? Isa Al-Mesaya. Isa Al-Masih mana? Gitu loh. Yang Ya, versi mana jadi itu? saya Israel berbuka apa puasa versi- dulu. Semoga mana itu itu? bisa menjadi bahan renungan teman-teman Kristen bahwa tenang Renungan saja, apa Tuhan kamu kalian itu ini? tidak disalib. Kamu itu Tuhan kalian ngapain tidak cerita disalib. itu? Yang disalib itu Yesus adalah mana Dajjal, itu? teman-teman Kristen. Kalian Yudas tenang, Iskariot jangan yang khawatir, disalib itu. jangan bersedih. Yudas Iskariot Jangan yang bersedih. disalib. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Siapakah orang yang diserupakan itu? Yang diserupakan Yudas itu adalah Iskariot. Dajjal. Yudas Dajjal, Iskariot. Dajjal, Dajjal. Yudas Kenapa Bapak Iskariot. takut dengan Dajjal? Bukan Bapak sudah mulai Yudas terguncang ya? Iskariot yang Bapak disalib. takut dengan Dajjal ya? Bukan. Bapak takut dengan Dajjal? Nah kan, Yudas Bapak sudah Iskariot mulai yang takut disalib. Bapak dengan Dajjal. Waduh, Yudas hati Iskariot. Bapak secara tidak langsung sudah mulai terkecoh. Ngarang kamu hati Sudah mulai, Bapak. wah benar Yudas juga ya kata Iskariot, Sineflos bukan ini. Dajjal. Bapak menolak, itu semakin Ngarang membuktikan aja. Bapak Yang bahwa Bapak disalib khawatir. itu adalah Yudas Iskariot. Bukan. Iya, Bapak nggak terima bahwa dia Dajjal, membuktikan Bapak khawatir. Iman Bapak itu terganggu dengan narasi saya. Iman Bapak terganggu dengan narasi saya. Jadikan itu bahan renungan teman-teman Kristen bahwa yang disalib itu adalah Yudas Dajjal. Iskariot. Oke? Yudas Mungkin Iskariot. barangkali itu saja. Yudas Iskariot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kultum saya. Waalaikumsalam. Kuliah 7 tahun. Jadi yang disalib yang benar itu kata si Risto, bukan Dajjal yang disalib, tapi Yudas Iskariot. Kamu bilang Dajjal, Risto bilang Iskariot. Jadi saya masih milih sudah Yudas Iskariot. Ya udahlah, Farhan. Saya mundur dulu. Capek udah. Kenapa? Oke, Farhannya. Makasih Jam nih. 9 apa jam 9 atau jam 12 yang benar? Kalau katanya terserah kamu, nanti kamu ini aja, undang aja saya. Ya, makasih nih ya. Oke. Ya, oten-oten yang dibawa semua pada histeris loh. Waduh, ini narasi Neflos ini bahaya banget. Ini iman kami terganggu. Renungkan itu pada malam hari. Coba kalian pikir-pikirlah dengan logis kalian itu. Iya juga ya. Kenapa sepertinya pertama murid-murid Yesus tidak ada yang mendatangi makam Yesus, menunggu, semua muridnya menunggu untuk nubuatan itu terjadi. Kenapa? Karena para muridnya itu sudah tahu itu bukan Yesus. Kenapa murid-murid itu seolah-olah tidak mau membantu Yesus, menolong Yesus? Kan begitu. Kenapa? Hanya salah satu saja, itu pun dilarang Yesus. Karena mereka sudah tahu itu bukanlah Yesus, melainkan Dajjal. Tapi apa kata Yesus? Wahai murid-muridku, belum saatnya. Saatnya belum tiba aku untuk membunuhnya. Suatu saat aku akan membunuhnya ketika kedatanganku untuk yang kedua kalinya. Baik, Master. Yes, Guru. Of course. Yes, Teacher. Ya, Tuanku. Dan mereka pun menurutinya. Sehingga para murid tersebar ke penjuru dunia. Pada saat orang-orang menganggap yang disalib itu adalah Yesus. Murid-murid nggak bela, kenapa? Karena murid-murid tahu yang disalib itu adalah Dajjal. Tahu dari siapa? Tahu dari Yesus sendiri. Perhatikan itu teman-teman. Tahu dari Yesus itu sendiri. Nah, gitu ya. Bang Neflos ngarang ah. Terima Sudah mulai. kasih Bro Admin kultumnya. sudah mulai. Sudah mulai terganggu imannya. Banyak yang terganggu loh ini, teman-teman Kristen. Baru saya kasih tahu kan, sebenarnya saya nggak enak hati loh ngasih tahu ini. Serius lah. Ini tuh hipotesa saya sebenarnya. Berarti ini bocoran ya Bang Neflos? Ini bocoran. Jadi gini, Waduh, Bro luar Admin. biasa. Iya, suatu saat nanti jangan pernah percaya dengan Mesias yang buta Suatu mata sebelah saat kirinya. nanti Ya, kan Bang. ku gantikan. Bang Neflos, Ya Bang Allah. Farhan. Mohon maaf ya, saya baru masuk lagi. Ternyata di bawah ada 9 yang mengajukan permintaan. Tadi sudah saya naikkan. Saya bingung ini mau menaikkan yang mana. Naikkan Gimana semua yang Semua yang Kristen. kira-kira yang punya ya, Kristen semua yang kira-kira punya akal sehat. Iya, biar adil tiga-tiga. pada ngamuk kan, tipu daya Neflos tuh katanya. Penuh seton. Kalian tuh sadar ya, iman kalian sudah terganggu secara nggak langsung. Reaksi kalian itu membuktikan bahwa Neflos hentikan. Itu logismu itu terlalu berbahaya. Itu bisa Bang Neflos, Bang mengganggu Neflos. pikiran kami, gitu loh. Itu tanya Bang tuh Neflos. teman-teman Kristen di bawah. Tanya tuh. Nanti kan akhir zaman kan Isa bersama Imam Mahdi ya. Iya betul. Ya, Imam Mahdi ini manusia atau malaikat ini? Manusia dong. Oh, manusia ya. Keturunan Nabi itu, zuriat itu, keturunan Nabi Muhammad SAW itu, yang perawakannya sama, terus juga bentuk tubuhnya sama, semuanya sama, kecuali akhlaknya yang berbeda dengan Nabi. Eh, Assalamualaikum yang warahmatullahi dilawan, wabarakatuh. Yang dilawan ini
manusia atau Waalaikumsalam makhluk lain ini? Jadi kenapa harus ada Imam Al-Mahdi? Kenapa tidak Isa alaihissalam saja? Kenapa? Karena Isa alaihissalam itu bukanlah nabi terakhir. Makanya pada saat nanti Imam Al-Mahdi meminta untuk Isa alaihissalam memimpin sholat subuh, apa kata Isa alaihissalam? Jangan panggil aku nabi, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Wahai Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi pimpinlah itu sholat ya. subuh ini, dipimpin sama Imam Al-Mahdi. Gitu. Tapi yang bunuh Berarti- nanti, dia tapi tugasnya untuk bunuh Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal sama Yesus ini itu punya hubungan. Maksudnya punya hubungan histori gitu loh. Isa jadi bro, maksudnya. ya pikirkan lagi ya bro ya, yang disalib itu Dajjal bro. Jadi nanti Oh, iya? bro, kalau nanti ente bertanya gini, kenapa ya Dajjal itu nggak ngaku pada saat dia bangkit? Kenapa? Namanya aja udah Dajjal. Ya, saya buka Namanya dulu. bukan Dajjal, Bang Nefros. Namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Kaftar tu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Minum dulu Bang Nefros. Udah buka kan? Selamat berbuka puasa Bang Neflos. Iya. Ini di sini sirine juga udah bunyi ini. Ya, tak minum dulu juga, tak buka dulu ah. Bro admin akhirnya mau main ke TikTokku nih. Iya. Ada Bang Farhan sama Bang Nefros ini yang bikin aku tertarik. Ternyata Iya, di betul. roomnya Mbak Lona. Iya betul. Oke, kita sapa dulu Hatu Sandy. Shalom, selamat sore, assalamualaikum. Kayaknya shalom ini. Selamat sore, selamat waalaikum. Pak Hatusen ini kayaknya mingguan ini. Ada alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Bang Neplos tadi lagi bicara-bicara tentang surga. Ya Alhamdulillah kita telah menikmati surga dunia sementara ini di mana kita lapar kita merasakan kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ada yang mau berbicara lagi? Di bawah Saya masih sambil ada nyiapin buka banyak. puasa ya. Iya, di bawah masih ada banyak. Silakan bernarasi nanti supaya nanti bisa bergantian ya. Mungkin dari Bang Bro Admin di sini dulu, yang Kristen di sini dulu. Bang Alhamdulillah, mungkin silakan mau menyampaikan sesuatu. Ya saya sih tadi ya yang kata Bang Neplos itu surga. Ya saya sih menikmati surga sementara ini ya di dunia dulu. Yang namanya lapar ya kita menikmati kekenyangan. Nggak tahu yang di sebelah-sebelah itu merasa kekenyangan nggak? Ya saya turun dulu ya. Mungkin ada yang di bawah mau naik. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung nih di bawah ini nggak ada yang Oten yang mana ya, yang Kristen ya. Rindu minta naik lagi tapi kayaknya connecting terus. Teman-teman yang Kristen yang mana? Ini Freddy Rumbo ini sepertinya Kristen ini. Saya naikkan. Yuk, saya layanin semuanya. Silakan Kristen naik. Selamat sore. Itu Pak Farhan itu tadi yang kalau Pak Dajjal apa siapa itu tadi. Ini. Iya, selamat sore. Salam malaika. Selamat sore. Bang Freddy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Freddy Rumbo, tak kira Freddy S. Iya, BTS Bang Freddy dari ibadahnya hari Jumat atau hari Minggu? Jumat plus Minggu. Bang Farhan menarik nih Jumat plus Minggu. Double ini mantap ya. Oke, saya Sabtunya aja, saya Sabtunya aja. Saya Sabtu sabatnya. Oh, berarti Advent ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan Bang Freddy atau mau ada yang disampaikan silakan. Ada, mau nyampaikan dikit aja sih. Karena saya juga baru masuk nih di room ini dan baru dengar-dengar. Cuman saya kaget tadi ya dengan siapa tadi ya yang cerita Dajjal tadi. Siapa ya? Bang Neflos. Kaget saya, terkejut aja sih. Ya, mungkin iman kita berbeda-beda ya. Iman kita berbeda-beda. Kalau dari satu sisi, orang yang mengimani Isa Al-Masih diki atau dihina oleh orang yang bukan mengimani,
pasti sumpah akan keluar seperti itu. Cuman ini aja, saya sedikit ini mau menyampaikan bahwasanya logika antara tidak logika. Kita mengimani agama Kristen, yang Kristen itu dia itu ada sejarah historisnya sehingga orang untuk mengimaninya. Jelas historisnya, cuman kalau di agama Muslim itu kita mau bingung mau masuk agama ke situ karena seperti menurut saya itu kayak cerita agama dongeng gitu. Tidak ada sedikit pun historisnya yang untuk kita untuk mau mengimani ke situ gitu. Udah cukup. Kalau agama Kristen kan kita bahas tentang kita bahas tentang sejarahnya. Kita bahas sejarah Kristen katanya, sejarah penyalipan. Temukan saya sejarah dalam data dari kekristenan, sejarah penyalipan di luar dari Bible berbentuk arkeologi. Ada sejarah penyalipan dari orang di luar kekristenan menuliskan bahwa Yesus telah disalib, itu yang pertama, dan bukti-bukti bekas-bekas secara arkeologi penyalipan Yesus. Silakan buktikan kalau Anda membawa ke dalam sejarah arkeologi. Nanti akan saya tunjukkan beberapa bukti arkeologi peninggalan dari Nabi Muhammad SAW, baik makamnya maupun dari perjuangannya, tempat berjuangnya dia. Silakan tunjukkan historikalnya. Saya kebetulan passion saya di historical, silakan tunjukkan. Kalau saya terus terang saja, kalau saya masalah itu saya kurang paham masalah historis yang kamu Bagaimana katakan. mungkin Anda kurang paham, Anda bisa mengklaim kalau agama Kristen adalah agama sesuai historis? Sekarang gini kita bahas kitab Anda. Tadi, Anda mengatakan narasi kamu tadi, sebentar. Narasi kamu tadi menyatakan bahwa Islam adalah kebenaran. Situ kenapa kalian ikutin? Suara Anda putus-putus. Di Al-Quran kalian tidak berdoa. Suara Anda putus-putus. Apa saya doang yang mendengarkan suara putus, Pak? Bro Admin, Pak Bro Admin. Putus-putus, Bang Franky. Bang Franky, suara Anda tidak bisa ditangkap. Yang putus-putus. Mungkin geser sedikit Pak Freddy, sinyalnya ya. Oke, mungkin karena menggebu-gebu ya. Jadi ini sudah bagus. Di dalam kitab, di dalam setiap umat Pak Freddy putus-putus lagi Pak. Yang jalan yang lurus. Oke, tunjukkan jalan lurus. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan di jalan yang lurus itu? Tunjukkan. Maksudnya tunjukkan jalan yang lurus. Sementara apakah hanya Isa yang menunjukkan jalan yang lurus? Di Al-Quran di situ sementara di situ terang-terangan di kitab suci kalian menyatakan Isa Al-Masih itu adalah jalan yang lurus. Tapi kenapa coba tunjukkan ayatnya? Kiri tidak mau mengikuti jalan beliau. Tunjukkan ayatnya bahwa Isa kamu adalah yang punya saya jalan yang lurus. bukan Al-Quran, cuman saya pernah mendengar. Loh, masa kamu nggak tahu? Percuma kamu. Oke, sekarang saya akan berbicara, Bapak diam. Bapak diam ya. Ketika tadi Pak Freddy naik dengan gagah perkasa mengatakan Kristen dong agama penuh dengan sejarah, sesuai dengan sejarah Islam. Bagaimana saya mau masuk ke sana kalau Islam anti sejarah? Itu adalah pernyataan dengan gagah berani. Ketika saya challenge dia, saya katakan kebetulan Pak, saya ada passion saya di historical. Saya tunjukkan saya bukti-bukti secara arkeologi, secara historical ada bekas arkeologi ditemukan penyalipan. Yang pertama, yang kedua, tunjukkan kepada saya penulisan di luar dari Bible Anda tentang siapa yang disalib, siapa yang penyalipan itu terjadi di tahun berapa? Tunjukkan kepada saya. Ternyata Bapak bilang, oh saya nggak tahu, saya nggak ini itu. Klaim Anda sudah gugur di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bertanya, Anda membuat klaim, membuat sebuah subhat namanya, bahwa katanya Isa adalah jalan yang lurus di Al-Quran, di kitab Anda. Sekarang saya turut tunjukkan, kitab mana yang maksud Anda? Ayat mana yang Anda maksud di dalam Al-Quranul Karim? Isa adalah penunjuk jalan yang lurus. Itu Anda. Silakan buktikan di dalam Al-Quran ada ayat itu. Enggak usah. Jadi jangan menyuruh Anda yang berak. Ya udah, silakan tunjukkan ayatnya berapa. Nanti kita baca bareng-bareng. Ayat berapa? Kamu itu pura-pura bodoh. Gimana sih kamu itu? Masa kamu nggak tahu agama kamu? Ya udah, tunjuk ayat berapa? Ayat mungkin surat apa? Ayat berapa?
Enggak Loh, mau aneh ya. Anissa saya nggak mau 171. mencintai kamu, tapi itulah yang sering saya Oke, diskusikan. kita buka Itulah yang kita saya- buka Anissa 171. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak Freddy. Tadi kan Pak Freddy udah kalah tuh di sejarah. Sekarang tuh sabar dulu, sabar, pelan. Anissa 171 ya. Oke, kita ini ya, kita buka Anissa 171. Bisa dibuka Mbak Lona, bisa masih ini? Bisa tolong dibuka? Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan dan ini. Udah saya udah buka laptop. Sebenarnya lagi malas buka laptop saya nih. Tapi saya layanin deh ya. Saya layanin. Inilah orang-orang dengan yang sok tahu tapi tidak tahu maknanya ya. Saya baca langsung bahasa Indonesianya ya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah. Di sini aja Al-Masih itu adalah utusan Allah. Lanjut. Dan yang diciptakan dengan kalimatnya disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Siapa yang di sini yang mengatakan Tuhan itu tiga? Cuman kalian. Ya, saya lanjutkan. Berhentilah dari ucapan itu. Lebih baik kamu bagimu. salah, bukan Tuhannya tiga. Sebentar dong, sebentar. Ini kan ayat yang kamu bawa. Sebentar, ya. Mana ini Isa jalan yang lurus? Gak ada loh padahal. Sebentar, Kamu sebentar Pak. mengartikan mana orang itu salah. Sebentar Pak Freddy. Kamu mengartikan mana orang itu salah. Pak Kamu Freddy bilang sebentar. Tuhan tiga. Pak Freddy, Anda yang bertanya saya menjawab sebentar boleh? Statement Ya. kamu. Iya, perbaiki Sebentar, dulu. iya sebentar, Perbaiki dulu sebentar, statement kamu. sebentar. Anda bertanya, saya menjawab. Kita cari apakah benar Isa adalah jalan yang lurus dari ayat ini. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Mana Pak? Di dalam Anissa 171 ini bahwa Isa adalah petunjuk jalan yang lurus. Mana? Dor. Ayo. Buktikan dengan berbicara kalian. Mulut itu bisa berbicara, saya tanya tapi sama dalil kamu, dibutuhkan. dari hati nurani kamu. Dari hati nurani kamu dulu lah, ada tidaknya yang begitu. Sekarang saya tanya, ada nggak menurut kamu? Kamu sebagai orang Islam yang Loh, sudah saya mengenal kitabmu nanya, itu, ada nggak mana ayat itu? ayatnya tujuh? Kamu kan yang Kamu mengklaim. nggak jawab dulu. Loh, Enggak. Oke, bro, gini bro, kamu jawab dulu. narasi Kamu kosong Anda. tidak ada, bilang aja kalau memang kamu nggak tahu. Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Coba tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya, saya nggak tahu. Apa yang Berarti kamu kamu maksud nggak ayat tahu, yang mana ya? yang kamu? Ya, Oke, saya nggak tahu. belajar- Silakan, ayat mana? Belajar lagi lah sama ustadz-ustadzmu ya. Belajar lagi Ya udah, sama ayat- ustadz-ustadzmu karena aku bukan Ya udah, ustadzmu. ayatnya mana sekarang? Tunjukkan Isa adalah jalan yang lurus. Coba tunjukkan ayatnya mana? Mana ayatnya? Tadi jawab 171 Anissa, ternyata bohong, ternyata salah. Antara Coba kita, sekarang di antara tunjukkan. kita yang di sini ada yang tahu itu. Di antara kita yang di sini, di antara Coba kita yang di kami- sini ada yang tahu kami itu. nggak Jangan ta- saya kami nggak nggak mau tahu. mengungkapkan, bukan agama saya. Kami nggak tahu. Lu Itulah kamu kalian bernarasi. munafik. Lu Suka kok menghina kepanasan? agama orang, Kok munafik ngamuk? kalian. Kok ngamuk? Kok ngamuk? Bukan Gak bisa lisan, bantah kamu bilang argumentasi, kok diajak. ngamuk? Kok Astagfirullahaladzim. ngamuk? Kok ngamuk? La ilaha illallah. Dua argumentasi patah kok ngamuk? Kok ngamuk? Apa cuman mulutnya Bukan kok apa ngamuk. ini ya kosong? Ya, slow. Iya Pak Buratmin. Terima kasih Pak Buratmin diingatkan untuk slow ya. Jadi di dalam anak-anak diskusi siapa yang berstatement itu siapa yang membuktikan. Itu kalau mau diskusi secara akademis ya. Kamu berhadapan dengan Bang Farhan, Ya Bang coba Freddy. kan kalau kalian bilang itu Dajjal, kalian bilang Isa Al-Masih, ya Isa alaihissalam itu, waduh. Jangan-jangan Isa yang sama kalian itu sama Kristus kami itu beda. Jangan kalian sama-samakan. Beda. Ya kalau Agama beda sama yang kita agama kami tunjukkan beda. secara akademis. Makanya tadi kan Anda membawa di narasi tentang sejarah. Salah, Anda udah salah. Gini loh, bro. Narasi kalian selama ini seolah-olah Isa Al-Masih alaihissalam yang di Al-Quran kalian itu sama dengan Yesus Kristus. Kalau menurut kami beda. Oke, Terus sekarang terang aja, mau beda. kamu siap Jangan berdiskusi kamu dengan saya, samakan. Hatuha untuk membuktikan Isa dan Yesus adalah beda. Kamu siap berdiskusi dengan saya, Hatuha? Siap nggak? Silakan. Mau saya terima atau enggak itu urusan saya, silakan. Loh, ya saya harus bertanya dong, Anda berani nggak? Kalau berani kita siapkan waktunya. Bro, ya silakan. Oke, hubungi saya. Ini TikTok saya. Oke, sekarang saya tanya, saya bisa menunjukkan 4 persamaan daripada Yesus Kristus dan Isa. Pertama, sama-sama memiliki ibu bernama Maryam. Ya, Maria. Itu adalah satu akar roh putih. Siapa? Pak Batusen ini kenapa ya?
Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim bernama Sama Maryam Maryam. sama Maryam sama ibu Yesus sama. Maryam tuh zaman lalu. Terus Bapak, itu aja udah Anda mau sejarah 2 lawan 1 atau 1 lawan 1? Slow. Maryam ibu Yesus sama Maryam. Didengerin dulu aja, Pak. Pak Oke, Ustadz, sebentar. Pak Ada Adi. Boleh. salah di kitab Glenn Boleh. itu kalau pamannya Maria Sebentar. Harun. Sebenarnya siapa Nah, ini pamannya orang Maria yang- Harun? Iya. Makanya Pamannya itu Harun. cocok logi itu, cocok logi dari Pamannya Al-Quran Harun. itu. Tunjukkan kepada saya di Al-Qur'an bahwa Maria itu pamannya Harun. Sebutkan. Ini Kamu bohong judul lagi silakan. ya, kamu bohong lagi ya. Aku nggak mau, aduh, ini memang Tunjukkan, mau menjebak ini. Coba Disuruh kamu baca tunjukkan. Al-Sukruf ayat 61 Al-Sukruf. Al-Zukruf 61. Tadi Anda udah isi kepala Mampus Anda tadi lo. udah kosong ya. Nunjuk Anissa 171 kosong ya Anda ya. Lu kok mampus, Mampus kok lo. ngamuk, kok ngamuk. Masa pamannya Maria Kok pakai Harun? Harun itu zaman Musa tahu, sedangkan Maria itu Iya, jauh di bawah Mana? Zaman Musa masa zaman Sekarang Yesus. tunjukkan bukti Ternyata apa bahasa Al-Qur'anmu Arabnya hanya paman. bohong belaka. Al-Qur'anmu bohong Makanya belaka. itu hanya Loh, cocok kok logi, gini? jangan cocok logi. Kok cara diskusinya Alkitab yang gini? datang duluan daripada Al-Quran. Balona. Tolong bersikap tegas bilang. Balona. Al-Qur'anmu itu sebenarnya dongeng. No, udah Masa mulai iya? hujat. Diajak Saya pembuktian kepanasan. Dari saya sudah mana? banyak belajar dari Dia Sofiatul. Sebenarnya saya Oh, sebenarnya guru bukan kamu murid dari- Sofiatul. Guru kamu Hey, Sofiatul. bukan banyak. Sofiatul Banyak. itu sudah saya Coba hancurkan. Ayat 61. Saifudin Ibrahim, baru Bang Farhan. Saifudin Ibrahim, Oke, Siti sekarang- Sadia. Oke, sekarang tutup semua. Sekarang Bang Freddy sama saya. Oke, tunjukkan. Di dalam Az-Zukruf 61 ya Anda ya. Yang lain diam Mau? dulu. Silakan terus berani. saya lihat Bang Farhan Kita dengan kasih Bang timer ya. Buka. Kita kasih timer. Az-Zukruf 61 tadi membuktikan. Oke, kita buktikan ya. Pak Az-Zukruf Hatusendi 61. mohon di-mute dulu ya, biarkan Pak Freddy dengan Bang Farhan, oke? Silakan. Oke. Seberapa Bergantian isi kita. otak kepala orang ini? Oke, sebentar. Maaf bro, Menarik. maaf sebelumnya saya mau bentar sekali gini ya. Saya sebenarnya tidak banyak komen, cuman kalian mengomenin agama kami yang Loh, bla bla sekarang bla malah bla gitu. yang sampai Kenapa? penghinaan. Di situ saja saya nggak terima. Loh. Bisa nggak kalian bahas Al-Quran? Pak Hatusendi Boleh, izin. silakan tanya Pak. Nanti Nah, Anda betul, boleh bertanya. Bang Farhan, tenang dulu. Jangan kalian bahas kitab orang, jangan kalian bahas Izinkan Injil. saya Jangan bicara. terlalu bahas kita. Apa kalian cari koin lewat Alkitab ya, lewat kitab orang ya? Diam dulu, Boy, bisa? Mereka Bergantian ini dulu. kan mereka Mohon ini izin, kan hanya Pak, mencari berbicara kesalahan sebelum saya agama orang lain. Iya. Mereka ini sebenarnya yang Bang sudah Freddy, salah saya supaya tidak orang tahu. lain ada Apa bahas supaya Al-Quran yang orang lain bagus? ada, mereka tidak bisa bahas disalahkan. kitab orang. Jadi Turunin aja Udah balon bahas, Anda mereka nggak punya punya otak. lain. Turunin aja kepanasan. Ini oten-oten nggak ada otaknya, Bukan cuma kepanasan aja. Turunin aja. Percuma Kalau ngelawan yang orang nggak kayak ada gini. kalau Saya mute dulu, nanti silakan dibuka sendiri. Izinkan saya berbicara. Saya host di sini. Ada alasan kenapa saya membuka Komal ini dari pagi. Yang pertama, alasan saya adalah untuk meluruskan beberapa website misionaris yang membawa ayat-ayat suci Al-Quran dan membawa-bawa di sana tentang Nabi Isa alaihi salam yang ujung-ujungnya adalah untuk pembenaran dan penyesatan ketuhanan Yesus. Kami tidak berminat sebenarnya awalnya untuk membahas tentang Bible Anda. Tetapi kami ingin meluruskan hak jawab kami sebagai Muslim untuk menjawab beberapa ayat Al-Quran yang diklaim sebagai bukti ketuhanan Yesus di dalam Al-Quran oleh beberapa website misionaris yaitu Isa dan Islam, Isa dan Al-Quran, Isa dan Al-Fatihah. Kemudian diskusi berkembang ya Pak ya. Tentu saja karena ini adalah dua belah pihak. Maka diskusi berkembang kepada Al-Quran dan juga kepada Bible. Mohon untuk dewasa dalam hal berdiskusi di Komal ini. Karena Komal ini sudah saya ibaratnya saya niatkan itu sebagai Komal yang tidak ada hujatan baik kepada Tuhan masing-masing ataupun kepada pribadi masing-masing narasumber. Kalau mau berdiskusi di sini, mohon berdiskusi dengan baik, dengan santun, kita bergantian. Jangan khawatir untuk masing-masing kitabnya atau masing-masing agamanya dikritisi. Silakan yang membawa Al-Quran, nanti kami sebagai Muslim menjawab. Silakan yang Muslim mempertanyakan Bible, saudara-saudara Kristiani menjawab. Bergantian begitu, oke? Baik, kalau begitu silakan antara Pak Freddy dengan Bang Farhan. Pak Hatusendi mohon untuk di-mute dulu, nanti bergantian. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi ketika Freddy naik, saya menyambut dengan sopan santun. Tiba-tiba membuat sebuah narasi bahwa Kristen itu ajaran yang logis, sesuai dengan sejarah,
Dia ulang sampai 2 kali terus. Sedangkan Islam tidak ada yang sesuai dengan sejarah. Dia adalah agama dongeng. Siapa yang pertama menyerang? Oke, saya langsung buktikan. Saya ajak untuk berdiskusi. Pernyataan dari Freddy. Oke Pak Freddy, tunjukkan kepada saya bukti arkeologis dan secara historikal tentang peristiwa penyalipan Yesus. Karena itu adalah peristiwa paling fundamental di dalam agama Anda. Yang pertama. Yang kedua, adakah di dalam eksternal Anda, selain Kristen, selain Bible, yang menuliskan tentang sejarah daripada penyalipan Yesus? Tunjukkan kepada saya. Nanti sebagai komparasi akan saya tunjukkan bukti peninggalan-peninggalan dari Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa agama Islam. Clear? Silakan buktikan kepada saya. Silakan Pak Freddy, tunjukkan kepada saya sejarah dari penyalipan dan orang eksternal di luar kekristenan yang menuliskan sejarah Yesus disalib. Silakan. Oke, saya mau ngomong sebentar Mbak. Saya mau komenin dulu yang pembawa acara ya. Yang pertama tadi katanya bahwasanya orang Kristen istilahnya mencatut-catut ayat suci Al-Quran. Sementara yang saya tahu itu dari yang Islam mengkomenin atau mengkupas-kupas isi dari Alkitab. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi Mbak ngatakan bahwasanya di sini komunikasinya 2 arah. Tidak ada yang menghina dan menjelek-jelekkan. Nyatanya apa? Dari tadi saya dengar semua menjelek-jelekkan. Bahkan dibilang bahwasanya yang kami imani Tuhan kami dibilang dajjal. Cobalah dulu itu. Oke, sudah. Nanti buktikan Mbak Lona bahwa ada website yang menyamakan Yesus dan Isa. Nanti bagaimana membawa ayat-ayat dan memfitnah Al-Qur'anul Karim ya. Tetapi sebelum Mbak Lona membuktikan, saya mau buka puasa juga. Bang Freddy, silakan saya kasih waktu 5 menit sambil saya buka. Bahwa narasi Anda yang mengatakan Islam adalah agama dongeng, sedangkan Kristen adalah sejarah. Sesuai dengan 2 pertanyaan saya tadi, buktikan secara historikal dan buktikan secara penulisan sejarah bahwa ada peristiwa Yesus disalib, yang pertama dari eksternal kekristenan, yang kedua bukti secara arkeologis penyalipan tersebut. Silakan, saya kasih waktu 5 menit dan saya akan diam. Silakan Pak Freddy. Pak Freddy, silakan. Maaf ya Pak Freddy ya, kalau suara saya agak keras, tetapi Anda salah cari lawan kalau masalah sejarah. HP saya hang nih kayaknya. Saya mau menunggu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Sebentar, Pak Halo. Freddy dulu. Pak Freddy jangan membisuk dulu. Sabar, Bang Hatu Sandy. Biar satu-satu. Pak Freddy, silakan open mic. Pak Freddy, silakan dijawab pertanyaan dari Bang Farhan. Halo. Malas. Iya, halo, silakan. Pak Freddy. Halo. Ya, Pak Hatu Sandy. Baik, kalau gitu Pak Freddy masih mute. Beliau tidak menjawab. Silakan Pak Hatu Sandy. Halo. Ya, oke, makasih. Kayaknya mau bertanya aja. Halo. Ya, silakan Pak Hatu Sandy. Silakan. Karena Pak Freddy Ya, masih mau bicara ini. Saya kan banyak, ini teman-teman saya kan Muslim. Saya memang bergaul dengan orang-orang Muslim banyak. Karena juga saya tanya-tanya, saya mau tanya aja, kenapa ya di hukum rukun iman sama rukun Islam 5 perkara dan rukun iman 6 perkara itu kok tidak ada menulis tentang sunat ya? Tentang sunat karena sunat itu kan kewajiban bagi umat Islam. Kok kenapa tidak ada dalam rukun iman atau rukun Islam? Itu saja, makasih. Baik, terima kasih Pak Hatu Sandy. Ditahan dulu ya untuk pertanyaannya supaya kita tidak melebar kemana-mana. Supaya tetap fokus pada satu bahasan dulu antara Bang Farhan dengan Pak Freddy. Nanti akan kami jawab pertanyaan Pak Hatu Sandy akan ke sana. Tapi izinkan Pak Freddy dulu untuk merespon. Pak Freddy, silakan open mic Pak Freddy. Jangan bisa dibuka sendiri kok mute-nya. Saya tidak nge-mute itu. Tadi Bapak sudah bicara. Silakan.
Ini dari mana ini? Halo. Hey. Pak Datuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih Bang Emil ini Lona. Oh ya Allah, Masya Allah. Bang Emil, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Lona gimana nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Datuk, Amin. ini Pak Freddy ini kenapa ini? Pak Freddy ini, sebentar ya Bang Emil ya. Oke, Pak Freddy siap. dong, open mic dong. Siap. Lanjut Lona. Siap. Soalnya saya juga mau menunjukkan nih Halo, supaya ini saya sudah open mic. Halo. Astagfirullahaladzim. Bang Freddy sudah open mic. Kok di saya HP-nya masih belum open mic ya? Oke, silakan Bang Freddy, silakan ditanggapi pertanyaan dari Bang Farhan tadi. Halo, mana ini suaranya nih? Iya, halo. Ini nih. Halo Pak Freddy, silakan. Mau cara ngeles apa lagi sih Pak Freddy? Suara kamu kedengeran. Silakan bernarasi dan jawab. Dilanjut aja dulu. Loh, kok dilanjut? Saya butuh jawaban, bukan dilanjut. Halo. Pak Freddy langsung saja. Aman kok. Kalau nggak bisa Bang Freddy, itu kan ada kamera. Lambaikan tangan ke kamera, angkat tangan. Saya nggak kuat gitu. Udah itu aja. Oke Bang Freddy, soalnya saya juga mau menunjukkan ini website yang tadi menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang jalan lurus itu di surat Maryam ayat 36. Sembahlah Allah, inilah jalan lurus. Bukan sembah Yesus. Gila. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Ini Isa berkata ya. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Inilah jalan lurus. Masa sembah Tuhan, masa sembah Yesus, Nabi Isa. Ngais. Lanjut, Luna. Siap Bang. Ini saya masih penasaran. Pak Freddy ini ada apa ini? Kenapa nggak mau ngomong ini? Silakan Pak Freddy. Tadi garang banget nih. Sekarang kenapa tiba-tiba diam? Oten mah gitu. Pertamanya garang. Oke, Pak Freddy, saya Kalau nggak akan kelas gini, Bang Farhan jangan kelas gini, Mak. Jangan Bang Farhan lah. saya sekalian lagi buka puasa nih, Bang Emil. Silakan, awas selamat buka puasa ya, Bang Emil ya. Iya. Di sini belum, di sini masih setengah jam lagi, Bang. Kalau kayak gini mah, si Billy aja tadi satu room saya bikin nyusup, Bang. Itu saya tunjukkan Sanhedrin 43A. Ternyata Yesus itu bukan disalib, tapi dilempari batu, dirajam dengan batu. Tadi siang dibahas itu. Kelanjutannya ini Pak Farhan. Si Demian juga kabur. Gini Bang Bro Admin ya. Bang Bro Admin tahu lah, tipikal saya diskusikan pelan, saya nggak mau apa-apa. Tapi ketika ada yang menyerang begitu luar biasa, saya bantah, saya kasih, buktikan dong kemampuan Anda. Buktikan dong narasi Anda. Sesuai nggak mulut Anda dengan isi kepala Anda? Ternyata kan cuma kayak gini. Itu yang saya sayangkan. Saya ini tipikal diskusi yang asal sopan, saya lebih sopan lagi gitu loh. Tapi belum apa-apa sudah menyerang Islam agama dongeng, Al-Quran dongeng. Saya buktikan, ayo kita buktikan. Tapi ternyata terdiam seribu bahasa. Jangan-jangan di pojokan lagi nangis tuh. Dan menariknya Bang Farhan, karena dia menyebut gurunya adalah Sofiatul. Nah itu mulai menarik nih. Makanya saya tunggu ini. Ya, gurunya katanya Sofiatul. Mungkin dia belum tahu kalau Sofiatul itu pernah berhadapan dengan saya, sering berhadapan dengan saya. Mungkin dia nggak tahu dia. Masih ingat Bang Farhan Sofiatul yang waktu itu perang pangeran di Diponegoro 1925. Iya, dia salah. Epic itu. Ayo Bang Freddy, silakan open mic dong Bang Freddy, banyak yang sedang menunggu suara Bang Freddy. Halo, saya permisi. Bang Freddy. Bu Lorencia Mandasinaga.
Ya, Anda bisa typing di situ kalian yang bilang gurunya Sofiatul jangan diputar balik. Ibu tadi nggak dengar ya ketika Pak Freddy berbicara. Saya muridnya Bu Sofiatul. Saya belajar dari Bu Sofiatul itu nggak dengar ya Bu Lorencia ya. Aduh, Ibu, gimana sih Ibu? Ibu. Halo host. Silakan Pak Hatu. Silakan. Kenapa? Saya permisi, kelamaan. Oh, kelamaan. Ya udah, nanti biar dijawab Bang Farhan ya, Pak Hatu ya. Bapak boleh Iya, dibawa. oke. Oke, makasih. Terima kasih. Bang Farhan silakan dijawab kenapa sunat tidak ada di rukun iman dan rukun Islam padahal kewajiban gitu kata Pak Hatu. Silakan Bang Farhan dan Bang Datuk. Oke. Rukun Islam dan rukun iman itu membahas tentang bagaimana kehidupan selamanya ketika kita sebagai panduan. Sholat itu kita laksanakan seumur hidup. Ya, syahadat kita laksanakan sebagai tanda masuk. Ya, terus puasa kita laksanakan seumur hidup. Setiap tahun kita puasa, bahkan puasa sunnah. Tapi puasa wajib adalah di masa Ramadan. Kenapa sunat itu tidak ada di dalam di dalam rukun iman dan rukun Islam? Karena ini adalah bagaimana mengikuti milah Abraham. Milah itu keseluruhan. Loh, orangnya nggak ada lagi. Ya gimana saya menjawab kalau orangnya sudah nggak ada? Jadi kata di sana milata Ibrahim ya adalah hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Bahwa tanda sebagai orang beriman saat itu adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Ibrahim, ya, keturunan Ibrahim, iman Ibrahim, yang mengimani Ibrahim, maka kita masuk ke dalam ranah milata Abraham itu. Kenapa tidak di dalam rukun iman dan rukun Islam tidak ada? Karena rukun iman dan rukun Islam membahas tentang. Bang Farhan, ini si Freddy kita udah dibilang licik katanya. Ngomong. Dia cepat-cepat sih. Padahal kami dari tadi menunggu Bapak berbicara. Di mana kami liciknya, Pak? Ada-ada aja ini orang. Dibilang kata licik katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya makan dulu. Bro admin, saudara Kristen Anda ini menuduh kami licik, Bro admin. Bro admin menjadi saksi di sini. Di mana kelicikan kami? Beliau yang dari tadi kami tunggu berbicara. Kok kami dibilang licik, nge-mute juga enggak? Iya, tanya aja langsung orangnya. Inilah inilah sebenarnya tipe-tipe pengikut ini. Tipe-tipenya gini nih. Selamat berbuka untuk Bang Farhan, Pak Datuk, salam kenal. Iya, sini belum, di sini masih TikTok, setengah jam salam lagi. Kenal. Ya, salam kenal. Oh iya Pak, sama kita Pak, setengah jam lagi di sini. Di mana tuh? Bang Freddy, saya cuma ngasih saran ya Bang ya. Kalau Anda membuat sebuah klaim, beban pembuktian klaim Anda itu ada di Anda Bang. Itu aja Bang, saya mau ngasih saran itu aja. Tapi kalau gak ada data untuk menguatkan argumen Anda, jadi nggak usah ngeklaim gitu. Itu aja Bang, saran saya Bang. Udah kabur dia. Enggak, dia ngeklaim Pak Datuk. Iya, dia ngeklaim tapi nggak bisa mendukung klaim sama itu, gitu. Klaim sama fitnah itu beda. Izin dulu, teman-teman. Benar, izin dulu, izin dulu. Teman-teman, saya tidak meng-kick Bang Freddy ya. Semua di sini ada 166 orang saksi, saya tidak meng-kick. Beliau yang turun sendiri. Tadi beliau sudah mengatakan menuduh kami licik, padahal kami tidak melakukan apa-apa. Dan sekarang beliau turun sendiri. Jangan sampai ada kata-kata saya meng-kick ya. Oke, Bang Freddy silakan naik lagi kalau memang itu tadi karena sinyal. Silakan. Bang Ardi silakan. Oh ya, Bro admin, saya tidak bilang Bang Freddy fitnah ya. Saya bilang dia ngeklaim. Tapi dia nggak bisa nunjukkan bukti yang menguatkan klaim dia itu sendiri. Diminta sama Bang Farhan tadi mana buktinya, mana ayatnya, mana dalilnya. Dia bilang dia nggak tahu, malah meminta Bang Farhan untuk membuktikan. Kalau dalam diskusi biasanya orang yang ngeklaim, dia yang membawa dalilnya. Halo? Oh iya. Saya nggak bilang fitnah loh ya Bro admin ya. Iya Pak.